Saya meninggalkan kampung halaman. Saya punya masalah finansial dan meninggalkan 3 buah hati. Tak bisa ada. Dalam proses itu tekanan batin apa yang Ibu alami lagi itu? Saya mempunyai hutang saat itu 1,8 miliar. Saya udah sempat putus asa, udah ada kepikiran untuk mau bunuh diri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di podcastnya Kusia Bendi. Produknya Demensia Kreatif dari sudut kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulannya Kartini. Wanita yang penuh perjuangan, wanita yang ditempa oleh badai, wanita yang dihempaskan tapi dia tetap kuat, kokoh. Dan hari ini kita juga kedatangan seorang tokoh perempuannya di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten 50 Kota. Dari daerah kecil, yaitu di Kecamatan Harau, kalau daerah yang paling kecilnya lagi Batu Bolang, bahasa Minangnya Batu Bolang. Dia adalah sosok seorang perempuan yang tangguh, yang berlika-liku dalam perjalanan hidupnya, yaitu Ibu Siska. Selamat sore, Ibu. Sore udah. Aduh, cantik kali Ibu nih pakai baju hari ini ya. Iya. Didampingi siapa nih hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini didampingi oleh suami tercinta. Oh iya. Tetap ya suami tercinta tentu akan mensupport, ya akan mendorong ibu dalam setiap langkah. Apalagi sosok seorang perempuan yang cukup tangguh, saya mendapatkan informasi dari tim-tim kreatif ini Bu. Ibu, saya pengen bertanya tentang Ibu, saya mendapatkan bocoran. Lika-liku perjalanan Ibu itu sangat luar biasa ya Bu ya. Menoleh kita ke belakang, dari sejarah Ibu itu bisa menggapai hari ini, apa yang termotivasi bagi Ibu? Pada tahun 2008 dulu, saya pernah merantau ke tanah seberang. Itu bukan karena keinginan, tapi itu karena keadaan gitu. Saya meninggalkan kampung. Nggak bisa ada. Nangis aku jadinya kalau kayak gitu. Lanjut apa? Nggak apa-apa. Ya, saya waktu itu di tahun 2008, saya punya masalah finansial. Saya meninggalkan kampung halaman dan meninggalkan 3 buah hati. Tak bisa ada. Saya meninggalkan 3 orang buah hati yang masih kecil-kecil. Karena saya punya hutang di kampung yang mengakibatkan saya harus meninggalkan kampung halaman saya sendiri. Waktu itu jumlah hutang yang saya miliki sangat fantastis. Saya mempunyai hutang saat itu 1,8 miliar. Yang saya sendiri tidak tahu bagaimana cara untuk membayarnya. Sempat waktu itu kepikiran, udah putus asa. Saya udah sempat putus asa, udah ada kepikiran untuk mau bunuh diri gitu. Masya Allah. Itu pun nyata adanya. Saya udah mau praktek waktu itu, udah saya beli racun waktu itu. Ya nama racunnya nggak usah saya sebut gitu. Saya beli racun, rencananya saya mau ngasih racun anak saya yang 3 ini. Dan setelah itu saya mau minum racun berdua sama suami. Tapi untung waktu itu suami saya mengingatkan, ini bukan akhir dari segala-galanya. Tunggu dulu Bu, ini utang-utang Ibu itu? Iya, itu kami catat waktu
tahun 2008 setelah kami datang. Kami waktu itu langsung ke Gunung Putri, tepatnya di Cilengsi. Kita waktu itu ada nyari Iya, saudara. ini ya catat. Iya, Terus benar. terus cerita flashback kembali Ibu tadi. Jadi waktu itu kita lupa tadi. Di mana tadi? Ya dari sini mau ingin bunuh diri, Iya, mau ingin kata berangkat. suami saya begini. Hmm. Kalau kita bunuh diri itu bukan dari akhir dari segala-galanya. Itu adalah kehidupan baru di alam barkah katanya. Kita meninggalkan dunia tapi setelah itu ada kehidupan baru lagi yang kekal. Nanti kalau orang yang mati bunuh diri, kata suami saya nih, ini dari yang sering juga saya dengar dari ajaran agama kita, orang yang bunuh diri itu kekal di dalam neraka. Itu nasihat-nasihat suami itu Iya, nasihat suami kepada saya. Ibu Siska. Iya. Sedih kali itu ya kalau Ibu Siska utang sampai 1,8. Dalam proses itu tekanan batin apa yang Ibu alami lagi itu? Gini, waktu itu saya udah nggak bisa melihat lagi cara untuk membayar hutang, nggak ada peluang kayaknya dah. Jadi karena nggak ada peluang, saya memutuskan, saya mengajak suami saya, ayo kita akhiri aja hidup ini gitu. Masya Allah. Caranya kita kasih anak kita, biar daripada anak kita menderita, nanti kita meninggal gitu. Anak kita menderita, terlebih dahulu anak kita diracuni gitu. Jadi setelah dia nanti udah nggak ada. Oh jadi ini sama mau bunuh diri sama Iya, anak-anaknya? iya sama anak-anak. Mau bunuh diri itu sama anak-anak. Apa perasaan Ibu pada saat itu tuh? Perasaan saat itu udah Berat kan? berat. Jadi perasaan saat itu udah nggak tahu gimana gitu. Udah nggak tahu. Kayaknya udah mati rasa waktu itu. Nggak ada keinginan untuk hidup waktu itu nggak ada. Jadi kepikirannya kita udah kita akhiri dengan jalan ini gitu. Jadi suamiku bilang, ini dunia ini luas katanya. Karunia Allah juga luas katanya. Ayo kita pergi, kita merantau ke Jakarta katanya gitu. Kita ke ibu kota. Kalau ke ibu kota nanti kita ke ibu kota. Itu tepatnya di hari Jumat tanggal 22 Agustus 2008. Jadi anak dititip sama orang tua? Anak bukan dititip dah. Karena suami itu ngajak, kita kan refleks. Kita mau bunuh dirinya waktu itu hari Jumat. Sebelum sholat Jumat. Jadi suamiku ngomong, aku sholat Jumat dulu katanya. Nanti setelah sholat Jumat kita pikir-pikir lagi. Katanya begitu. Jadi setelah pulang sholat Jumat, nggak tahu itu apa dia dapat hidayah atau segala macam gitu. Gini aja, kita pergi kabur, ya istilahnya kabur waktu itu. Kita kabur, kita lari. Nanti mana tahu dengan niat yang tulus Allah pasti bantu katanya. Jadi kita pergi, kita nggak ada titip anak waktu itu. Anak emang kita titip kayak gitu aja, seolah-olah kita nitip sebentar. Ada perasaan Ibu tuh anak ditinggal kayak gitu sedih. Saya sih mendengar sedih ini loh, mau menangis saya. Kalau perasaan saya udah tanya waktu itu ya mungkin udah aja merasakan sendiri apalagi saya dah. Dari sini perjalanan ke Jakarta itu air mata saya nggak berhenti mengalir. Ya anak nih kan, anak 3 ditinggal gitu ya kan. Iya, anak waktu itu yang paling besar umurnya baru 8 tahun. Yang nomor 2, Kelas 2 SD ya kan. Iya. Nggak terpikir Ibu siapa ngasih makan, siapa yang akan mendidik, Ibu waktu berangkat itu karena terdesak kehidupan itu. Saya udah nggak mikir kayak gitu dah. Emang nggak mikir daripada ya tadinya aja saya mau mikirnya mau bunuh diri sama anak-anak. Kan lebih sadis lagi dah pikirannya. Jadi kemarin itu kita putuskan untuk ayo kita berangkat dengan niat yang tulus. Insya Allah Allah pasti akan bantu gitu. Kalau niat dan usaha
niat serta usaha untuk membayar hutang dengan tulus dari hati nurani, itu saya yakin dan percaya Allah pasti mudahkan. Jadi setelah sholat Jumat itu suami ibu pulang dan saat itu setelah sholat Jumat itu dia membicarakan hal-hal demikian ke ibu. Iya, benar. Masya Allah. Mungkin hidayah ya, mungkin ya setelah sholat mendapatkan petunjuk, mengajak ibu untuk melihat dunia ini yang lebih luas lagi, lebih perjalanan sebuah hidup itu memang banyak tantangannya ya kan. Iya. Terus setelah itu ibu berangkat itu gimana caranya gitu loh. Kan ada orang nih tahu-tahu takut ya kan, orang akan mencari ini kita punya hutang atau gimana cara ibu? Iya, caranya gini waktu itu. Saya emang waktu itu saya kepikirannya kayak gini aja. Emang perasaan takut pasti ada lah. Pasti ada kan. Jadi waktu kita itu berangkat, ada teman namanya. Saya sebut aja namanya Ade. Emang namanya Ade. Ade ini biasa dengan saya kesehariannya. Saya waktu itu saya telepon, bantu Uni deh, antar Uni ke Bukit Tinggi gitu. Mau kemana nih? Ada urusan. Uni ada urusan ke Padang. Uni bilang, aku bilang kayak gitu. Ade mau nggak ngantar Uni? Saya pinjam mobil ke orang tua gitu. Jadi saya mau ke sana. Saya ke Jakartanya untuk menyamarkan kabur itu juga. Saya bawa pakaian itu pakai karung, pakai karung beras. Oh, jadi pakaian ibu tuh masukin karung, dimasukin karung sama pakaian suami. Iya, diacak. Berapa betul lah pakaian waktu hari itu ya kan sebesar karung? Bukan sebesar karung. Itu ada pakaian itu kayaknya kata suamiku nggak usah dilipat biar nggak ketahuan ini pakaian, Oh katanya gitu. iya. Jadi kayak ngangkat barang lah gitu ya kan? Iya, betul, kayak ngangkat barang. Jadi setelah kita sampai di Bukit Tinggi, singkat cerita sampai di Bukit Tinggi, ini yang namanya Ade, deh kamu pulang aja dulu, nanti kalau orang tua ibu mau bilang aja ibu ada urusan ke Padang gitu. Bilang aja Uni, dia panggil Uni gitu. Bilang aja Uni ada urusan ke Padang. Jadi dia takut gitu. Masalahnya dia takut, ini udah mulai tercium sama orang tua. Saya banyak utang waktu itu. Orang tua 3 hari sebelum saya pergi, dia udah wanti-wanti. Kak, walaupun kebetulan bapak saya waktu itu kan dinas di kepolisian. Jadi katanya gini, Kak, itu kamu udah banyak sekali dibicarakan orang, katanya gitu kan. Tolonglah urusan-urusan kamu jangan nanti sampai kamu dilaporin, malu bapak, katanya gitu. Iya. Ya, karena wanti-wanti dari orang tua kayak gitu juga makin menambah rasa takut gitu. Iya, benar. Masalahnya kalau sempat juga itu orang tua malu, keluarga malu semua kan. Jadi pas itu kita putuskan untuk lari dari Bukit Tinggi, kita langsung ke Jakarta. Ke Jakarta naik bis waktu itu, lupa aku nama bisnya. Tapi bisnya waktu itu yang aku tumpangi ke Jakarta nggak AC gitu, emang panas gitu. Iya. Karena kita lari itu waktu Duit itu pas-pasan lah. pas-pasan, Iya. iya benar. Ya kalau nggak pas-pasan ya nggak mungkin kita kabur gitu. Iya. Karena udah nggak ada kan. Jadi kita udah nyampe di Jakarta. Tepatnya saya menginjakkan kaki di Jakarta pertama kali itu di Baranang Siang. Iya, di Baranang Siang. Di Baranang Siang. Kita turun di Baranang Siang waktu itu. Kita turun, aku dan suami. Terus suamiku kayak orang pemulung, gimana sih pemulung gitu. Dia ngangkat karung tapi isinya kalau kita kan isinya pakaian. Jadi aku pun waktu itu nggak mikir bisa sampai di titik ini gitu. Saya mikir bisa sampai di titik ini, saya ngomong waktu itu, dah kalau kita berangkat ke Jakarta, kita nggak usah bawa pakaian yang bagus-bagus. Nanti kerjaan kita di sana pasti mulung, kataku gitu kan. Emang mikirnya mulung.
nggak ada selain itu Iya. pekerjaan kasar gitu. Hmm. Tapi setelah saya sebulan di Gunung Putri, bukan di Jakarta, di Bogor. Ada saudara di sana yang bekerja di PT Novel waktu itu. Saya pernah dengar dia kerja di PT Novel katanya, tapi saya nggak nanya ke keluarganya. Kalau saya nanya nanti takut jejak saya kecium gitu. Jadi saya nanya, bukan ini, kita langsung menuju PT Novel. Kita turun di Baranang Siang, naik lagi waktu itu angkot karena udah lama saya nggak Baranang lupa. Siang tuh terminal Terminal Baranang Siang. di Bogor. Iya. Tapi kenapa Ibu Siska pas ngomong tadi di Baranang Siang tuh langsung ada rasa sedih gitu? Langsung kebayang. Langsung kebayang. Kita turun di sana itu bawa karung. Jadi suamiku waktu itu kayak gimana ya ini, dipanggul karungnya. Bahasa orang awak tuh disandang karungnya. Iya. Jadi mencelik suami itu menyandang karung tuh di alang sedihnya hati waktu itu. Tak bayang anak yang tinggal, tak bayang nasib yang akan dihadang gitu. Jadi kami carilah waktu itu tuh PT Novel. Setelah kami dapat PT Novel, kami turun waktu itu dari angkot, jalan kaki nyari, kata orang nggak terlalu jauh, emang sih nggak terlalu jauh. Jadi kita jalan jauh jalan itu ketemulah PT Novel. Saya nanya di sana, nanya nama adik saya. Nama adik saya itu Nata. Dia ada nggak namanya Nata di sini, kata saya. Oh ada Bu, kata orang di sana kan. Di Bogor tersebut. Di Bogor tersebut. Tapi dia hari ini nggak masuk, katanya gitu. Dia nggak masuk hari ini. Terus ada di sana security mau ngantar saya ke kosannya. Pas saya nyampe di kosannya dia kaget. Uni katanya, kok Uni sampai di sini katanya. Terus saya cerita, jangan bilang ya ke orang kampung Uni ada masalah. Terus saya ceritakan, ya alhamdulillah waktu itu Natanya nggak pernah bilang juga gitu. Dia menerima Dia keadaan. menerima keadaan aku. Ya Uni di sini aja dulu katanya. Alhamdulillah tuh sebulan itu adik itu yang nanggung kami berdua gitu. Pokoknya makan kami berdua dia tanggung, tempat tinggal dia tanggung. Tadi agak lupa saya sedikit menceritakan. Waktu saya lari itu saya lagi hamil itu dah. Hamil? Iya, saya hamil. Saya dalam keadaan hamil 3 bulan. Jadi saya pun waktu itu berat juga itu lagi hamil. Lagi berat, lagi di titik yang paling bawah kayaknya waktu itu. Jadi gimana ya, kita mau menyalahkan takdir, nggak ada takdir yang salah. Yang salah aku waktu itu. Aku menzolimi diri sendiri gitu. Jadi aku nggak ada menyalahkan siapa-siapa dengan keadaan kayak gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu aku masih berprasangka baik ke Allah. Kataku gini. Ini di Bogor nih. Itu di Bogor. Ya, terus? Kita di Bogor itu selama kita di Bogor itu kayak apa namanya nih, mengurung diri. Kita takut keluar. Jadi apa tadi permintaan ke Allah tadi? Permintaanku ke Allah waktu itu, ya Allah, ini kayaknya nggak mungkin ya, mustahil kalau aku buat bayar hutang. Tapi ya Allah, karena Engkau harus mewajibkan kita membayar hutang. Orang mati syahid pun di dalam agama kita, kalau meninggal dalam keadaan berhutang, itu nggak bisa langsung masuk surga. Kan begitu? Jadi aku takutnya itu nanti kalau aku mati. Inilah terpatri di hati di Bogor. Iya benar. Terus? Ya Allah, kalau misalnya hutang ini tidak bisa dimaafkan, ya Allah berilah hamba rezeki untuk membayar hutang. Hamba berjanji ya Allah, sebelum hamba bisa menyicil-nyicil hutang, membayar hutang, hamba tidak akan, pokoknya waktu itu saya bukan menzolimi diri sendiri aja, saya menzolimi banyak orang gitu. Iya. Waktu itu ada 4 rumah yang saya gadaikan. Masya Allah. Rumah
nggak usah disebut Iya, ya. adalah rumah Iya, orang-orang iya gitu ya kan. rumah mungkin itu teman lah kita Hmm. sebut teman. Jadi Tapi saya sebentar dulu. Waktu di Bogor itu kesadaran itu terhadap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tuh dalam keadaan apa timbul itu? gini, kayaknya ya ini udah fitrah manusia. Hmm. Ketika kita ditimpa suatu masalah, ini hati dengan otomatisnya dekat dengan Allah. Iya, benar. Tapi itu emang udah itu kebanyakan dari manusia, salah satunya saya gitu. Hmm. Ketika kita dikasih suatu masalah, kita pasti dekat ngadunya ke Allah. Hmm. Tapi ketika kita dikasih kebahagiaan, seringkali kita diuji itu dengan kebahagiaan. Kita sering lupa dengan Allah ketika Ya, kita benar, bahagia. benar. Hmm. Jadi waktu itu rasanya aku dekat banget gitu. Aku dekat dengan Allah, serasa kayak ngobrol dengan dengan udah sekarang ini. Saya bicara itu dengan Allah. Allah itu kayaknya dekat, sangat dekat gitu. Saya ngomongnya itu dikit-dikit saya ngomong ke Allah, dikit-dikit saya ngomong ke Allah. Terus pernah saya ngucap ini ke Allah. Ya Allah, kalau Engkau beri hamba rezeki nanti bisa bayar hutang hamba ya Allah. Engkau beri hamba rezeki yang lebih ya Allah. Kalau seandainya nanti hamba sombong, ini sombong dah. Kalau seandainya dengan rezeki yang Engkau titipkan ke hamba ya Allah, membuat hamba sombong, ambil lagi rezeki itu ya Allah. Emang itu janji Jadi saya dah. saat di Bogor itu. Iya. Terus ekspansi atau bergerak ke Jogja gimana ceritanya? Setelah saya sebulan di sana kan gak enak kita numpang terus dah. Jadi saya udah mulai membuka diri ke orang-orang. Jadi di Bogor nggak ada pekerjaan? Nggak ada. Nggak ada itu Nggak ya? ada. Cuma numpang sama adik Iya. itu. Jadi kita kan perasaan nggak enak kan, udah lama numpang. Sebulan itu kan lama tuh Ini dah. ini kan mungkin rahasia Allah ya, kita nggak tahu. Kenapa aja hati ibu ingin ke Jogja gitu, sama suami? Oh gitu. Kalau untuk itu saya nyoba untuk membuka diri ke orang-orang yang sekiranya bisa saya percaya gitu. Iya, iya. Ada waktu itu saya percaya sama apa namanya ini? Kalau di bahasa awaknya mama. Iya, iya. Om lah. Om lah. Iya. Jadi saya ngomong, saya telepon. Saya panggilnya Ancun gitu. Ancun. Dia kan di kampung kan udah heboh nih. Bukan di kampung aja yang heboh. Kayaknya 50 kota yang udah. Kecamatan Harau, Iya, Payakumbuh. Iya, heboh lah. Heboh kan. Dengan Siska Ya, gitu ya kan. ya lagi pula waktu saya lari itu saya udah apa namanya viral ya bahasa orang sekarang. Itu yang saya dengar itu infonya, saya udah mulai membuka diri, itu foto kamu katanya di tempat-tempat umum udah dipajang dan dikasih tulisan dicari gitu. Tapi saya nggak dengar lah, saya hidup di ini nggak ada dengar saat itu. Nggak dengar ya? Iya. Iya, Terus, udah lama. Terus ke Jogja. Jadi Ancun. Saya manggilnya Ancun. Itu orang Batu Balang semua manggil dia Ancun kan. Dia udah tua tapi nggak ada orang manggil nama aja ke dia. Ya, Ancun gitu. Namanya Mansur tapi dipanggil Ancun nama gitu. Topnya lah. Jadi Ancun dia kaget. Aku telepon. Aku sekarang di Jakarta kataku. Jadi dia nyari-nyari jalan gitu. Kamu ke Jogja gimana katanya. Udah lama bercerita dia ngomong, kalau kamu ke Jogja gimana? Kamu datanglah ke tempat udamu di sana katanya. Itu udah yang dibilang Ancun itu keponakannya Ancun, keponakan kontannya gitu. Keponakan anak kakak kandungnya dia. Iya. Kamu ke sana gimana katanya. Nggak apa-apa Ancun kataku. Itu udamu di sana jualan nasi Padang katanya. Kamu bisa bantu-bantu di sana. Terus saya minta izin ke Nata, kamu bilang nanti ya, kalau nanti ada orang nanya-nanya ke kamu kalau ada yang ini kalau jangan, bukan nanya waktu itu, jangan keceplosan kamu ya Uni ke ini, Uni lagi dicari polisi. Saya bilang semuanya. Emang waktu itu saya DPO gitu, emang udah ada yang laporin saya ke polisi gitu.
Kalau ada nanti yang nanya ke kamu, kan orang-orang terdekat kan ditanya yang merantau jauh, "Kamu jangan keceplosan ke Yogyakarta, kamu bilang aja." Saya waktu itu agak gimana ya, ba kece orang awak, walaupun dalam keadaan mode itu piakan ilang doh. Ya, 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 Ah, ya. jadi waktu itu aku kelabui lah. Hmm. Kalau ada yang nanya nanti kamu bilang gini, omongin aja. Iya, aku dengar Uni, kalau di kampung itu banyak yang tahu namaku Uni Eka. Uni Eka itu sekarang lagi, saya dengar dia lagi di Kalimantan. Bilang kayak gitu kata aku. Emang benar, di Kalimantan itu ada saudara. Sampailah orang yang jadi korban aku ini datang ke Kalimantan. Oh, Masya Allah. Dengar cerita ini ya. Iya, dengar cerita ini. Tapi sebenarnya ibu di Jogja. Sebenarnya saya di Jogja. Terus? Jadi saya di Jogja itu singkat cerita udah 7 bulan setelah, bukan 7 bulan, 6 bulan setelah saya bekerja di sana. Apa pekerjaan ibu di sana? Masak, cuci Ya, piring, nyapu. cuci piring, nyapu, bantu-bantulah. Kita bantu ya, kita sadar juga kan kita numpang. Kita numpang di sana ya, segala pekerjaan yang ada di sana kita lakonin gitu. Yang lebih luar biasanya lagi suamiku. Pekerjaan perempuan juga dia pegang di sana. Ya, karena keterjepitan hidup ya kan. Iya. Jadi semuanya harus dilakukan untuk mendapatkan sesuap nasi. Iya, benar. Digaji Bu tuh di sana. Tahu untuk pas makan-makan aja. Kita waktu itu omongannya juga enggak ada kesepakatan digaji juga. Kita dikasih. Tapi yang dapat makannya udah lah gitu ya kan. Dikasih makan pun udah alhamdulillah banget gitu dah. Kita di sana itu, tapi yang ada yang bedanya dari aku itu ada suatu apa itu hobi ataukah itu semacam karakter gitu. Atau sifat gitu dah. Aku punya sifat yang unik. Aku nggak bakalan pernah bisa melihat orang susah. Walaupun aku dalam keadaan susah. Waktu selama aku tinggal di Jogja, ada seorang bapak-bapak yang... Jangan-jangan dulu waktu kejadian ibu banyak hutang itu juga banyak bantu-bantu orang? Kalau untuk itu... Karena kan jiwa sosial kita tinggi, jiwa empati kita besar melihat orang yang susah gitu ya kan. Kalau untuk itu semua orang terdekat saya udah tahu itu. Siska ini utang banyak, utang balea, tapi masih banyak lah orang yang dari sudut pandang masing-masing orang ya, ada yang bilang aku bodoh gitu. Udah kayak gini hidup masih mau aja nolong orang gitu. Tapi emang dari hati datangnya dah. Di Jogja pun demikian. Emang kayak gitu. Siapa yang terperhatikan pada saat itu Bu? Ngelihat di Jogja itu. Di Jogja itu waktu itu gini, ada yang terlupakan nih ceritanya. Waktu saya ke Jogja, Ancun ini udah diam-diam ngasih ke orang tua saya. Tapi ke bapak informasi bahwa saya di Jogja. Tapi itu ke bapak gitu, ke ibu nggak dikasih. Saya manggil ibu saya itu Ama gitu. Jadi manggil bapak apa gitu. Jadi ke bapak, Ancun ini udah ngasih tahu. Jadi kami dikasih lah sama bapak, dikirimin uang 1 juta sebulan. Karena bapakku tahu waktu aku berangkat itu aku lagi hamil gitu. Jadi aku dikasih uang 1 juta 1 bulan sama bapakku waktu itu. Jadi aku kan megang uang, punya uang. Sebelumnya aku nggak punya uang sama sekali kan. Emang nggak punya uang aku. Iya, jadi sekarang dapatlah subsidi dari orang tua. Subsidi dari orang tua waktu itu. Jadi mikirnya waktu itu, karena aku udah dapat uang, uang di tangan 1 juta waktu itu tuh udah besar dah, udah besar sekali. Apalagi kita udah lama pensiun dari pegang uang gitu. Iya. Utang yang ada kan, utang 1 miliar, 1,8 miliar, tapi sama sekali nggak ada uang di tangan. Jadi waktu itu saya sangat percaya gitu dah. Pokoknya kepercayaan saya itu saya melihat dari sejarah hidup orang-orang kaya gitu.
Dan kebetulan dari kecil saya bercita-cita ingin jadi orang kaya. Saya nggak ada cita-cita jadi polwan, jadi dokter atau arsitek. Tapi Bu Siska, beberapa narasumber di sini ya yang datang ke sini bercita-cita dia dari kecil itu punya mimpi jadi orang kaya, bercita-cita jadi orang kaya, memang kenyataannya dia orang kaya gitu. Ini siluet orang-orang yang hadir di sini. Iya. Ya kan. Terus flashback lagi kembali siapa yang dilihat waktu itu di Jogja itu siapa gitu, yang dibantu siapa gitu. Waktu itu ada bapak-bapak. Kira-kira umur bapak-bapak ini lebih lah dari 70 tahun. Tapi karena maaf ya, karena kehidupan kali. Jadi kelihatannya lusuh gitu. Dia waktu itu jualan kue putu. Tahu nggak udah kue putu? Yang mau bunyi-bunyi itu ya, bunyi-bunyi itu. Nyit gitu kan. Iya. Tapi dengan caranya bukan naik motor, sepeda ataupun gerobak gitu, tapi dipanggul di sini nih, dipanggul di bahu. Barang yang seberat itu dipanggul gitu. Jadi saya lihat 70 tahun. 70 tahun lebih. Kira-kira 70 tahun lebih. Mungkin udah 75 ada kali dah umurnya. Terus? Jadi saya belikan. Ya Allah kasihannya kataku. Padahal nasibku lebih kasihan dari itu gitu. Lebih miris dari itu waktu itu. Jadi ya Allah kasihannya bapak ini ya Allah kataku kan. Ya Allah, aku sering berdoa. Kalau seandainya aku tidak tega, kalau hatiku dibuat tidak tega untuk melihat keadaan orang-orang yang seperti ini, ya Allah, banyakkan rezekiku, mudahkan rezekiku ya Allah. Tapi kalau Engkau tidak memberi aku rezeki ya Allah, tegakan hati hamba melihat orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi saya sering berdoa. Kadang-kadang bukan saya meminta kayak gitu lagi ya, saya nggak mau lagi balik ke keadaan yang seperti itu. Tapi waktu itu kayaknya gimana ya, antara hatiku dengan Allah itu terlalu dekat gitu. Nggak ada jarak. Saya sholat itu sering nangis dah. Tapi kalau sekarang itu susah nyari nangisnya kalau mau sholat gitu. Berarti kalau kita diberi kecukupan itu hati kita mungkin keras kali ya. Waktu itu aku hatinya lembut gitu. Jadi aku sering berdoa. Pokoknya aku ngomong ke Allah, bayar hutang, terus kasih rezeki yang banyak gitu. Bukan sumpah, tapi aku berjanji dengan hati kecilku sendiri waktu itu. Kalau Allah lebihkan nanti rezekiku dari. Terus sering juga membantu si bapak itu di sana. Hampir tiap hari. Setiap bapak itu lewat saya bantu. Kadang saya udah bosan dengan kue putunya, saya kasih aja uangnya. Terus feedbacknya bapak itu kalau saya lagi nggak ada di depan, kalau saya nggak ada di dalam warung itu, dia titip, si Neng mana katanya, dititipin itu. Pas saya pulang dari kembali ke sana, terus si Uda itu ngomong, nih tadi ada bapakmu nitip ini katanya ke aku. Oh, jadi tetangga-tetangga udah bilang itu bapaknya. Iya, bapak aku. Karena sering memperhatikan itu. Udah yang punya warung makan ngomong, bapakmu tadi nitip katanya. Nah, udah. Di dalam keadaan di sana itu, ibu masih ingat anak gak gitu kira-kira? Masih lah dah. Lihat anak kecil, setiap aku lihat anak kecil itu aku bayangin anakku sendiri. Jadi aku nangis, sering aku nangis. Ya. Kan 3 itu ya. Iya. Terus yang waktu di kandungan 3 bulan itu lahirnya di mana? Lahirnya di Jogja. Di Jogja itu. Iya. Setelah 6 bulan aku di Jogja, lahir anakku. Lahir anakku di Jogja. Itu yang bayar kelahiran anakku itu, lihat dia lahirnya di bidan waktu itu. Itulah uniknya. Itulah kasih sayang Allah. Waktu saya lahir itu kelahiran itu, itu ada namanya bidan Eni namanya di sana. Allah mudahkan segalanya untuk kita kalau kita meminta gitu. Itu anakku itu lahirnya nggak normal dah. Nggak normalnya gimana dah? Lahirnya pas aku pingin buang air ke WC, ternyata yang lahir anak gitu.
Masya Jadi nggak Allah. kayak yang lainnya gitu. Aku Iya, nggak manja waktu itu. iya, Mungkin iya. karena nggak tahu apa karena aku kerjanya waktu itu capek itu. Biasanya aku nggak capek. Jadi Hmm. anakku itu lahir di kamar mandi. Di Hmm. kamar mandi aku teriak-teriak aku sama Tapi suamiku. bulannya pas. Pas Hmm. bulannya pas waktu itu udah 6 bulan setelah ini. Ya, ya. Ah, Artinya kan dalam kandungan 9 bulan, 9 iya. bulan melahirkan. Iya, tahun 2019 tepatnya di Hmm. tanggal eh 12 Hmm. Maret. Hmm. 12 Maret lahir anakku yang keempat. Keempat. Iya, Oh, jadi bertiga lagi sekarang nih di Jogja. iya bertiga Nah, di terus Jogja. setelah perjalanan di Jogja itu yang penuh dengan liku-liku itu, saya dengar ibu balik lagi ke Jakarta. Iya, waktu itu kayaknya Hmm. udah nggak ada peluang gitu. Kita kan tujuannya pergi itu bukan untuk melarikan diri. Bukan tujuannya lari dari kenyataan. Kita niatnya emang buat bayar hutang. Emang Oh. jadi di sana nggak ada peluang kayaknya. Hutang Hmm. 1,8 miliar kita kerja di rumah makan tanpa gaji kan nggak Iya. mungkin hutang kebayar. Apalagi 1,8 kan mustahil katanya kan. Mustahil. Terus dari itu dari Jogja ke Jakarta karena untuk membuka peluang. Iya. Hmm. Hmm. Jadi sebulan setelah anakku lahir, kita waktu itu mencoba peruntungan di Jakarta. Balik lagi ke Balik ke Jakarta. Jakarta. Hmm. Karena di sana itu adalah peluang setidaknya ada uang masuk gitu. Hmm. Jadi kita naiklah waktu itu kita dikasih sama si Uda ini uang 500. Ya, Waktu kita yang pamit. punya Yang warung punya nasi. warung nasi dikasih uang 500.000 waktu itu. Hmm. Sampai 500.000 terus tiket dibeliin. Tiket kereta berdua. Hmm. Jadi kita waktu itu naik tiket kereta yang ekonomi. Kebetulan kursinya penuh dah. Hmm. Waktu itu nggak tahu aku bisa nggak tahu aturannya naik kereta waktu itu. Aku duduk di lantai waktu itu, bukan nggak ada tempat, nggak ada Hmm. kursi. Emang nggak ada kursi Duduk di di lantai lantai. dari Jogja ke Iya Jakarta. dari Jogja. Bawa anak ini? Bawa anak Hmm. kecil umur sebulan. Masya Allah. Mm-mm. Terus? Jadi di Jakarta itu kebetulan banyak komunitas orang Batu Balang di sana. Hmm. Saya karena udah hampir 1 tahun kan, Ya, udah hampir ya. 1 tahun, udah 10 bulan. Enggak, belum 10 bulan tuh, 8 bulan waktu itu. Saya udah agak berani gitu, agak berani memunculkan diri gitu, Ya, 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 tapi ya. dengan orang-orang tertentu. Kita ada belajar waktu itu di sana itu komunitas orang Batu Balang jualan onderdil mobil. Spare part mobil. Jadi kayak apa ya istilahnya ngampas atau apa tuh ke toko-toko nyales. Ya. Nyales. Ya, nyale. Nyales ke toko-toko. Jadi waktu itu suamiku belajar dengan orang tetangga rumahku. Tetangga rumah yang di Batu Balang gitu. Jadi kita Tapi tetap menceritakan, jangan ceritakan di kampung halaman. Iya, jangan ceritakan. Jangan ceritakan masalahnya. Ya, aku nggak perlu cerita lagi. Udah heboh kan. Iya. Jadi permasalahannya nggak usah cerita lagi. Iya, iya. Jadi aku cerita sama yang di tetangga rumahku yang di Batu Balang. Kataku gini, bantu kami. Ajaklah, ajarin Dandi. Suamiku namanya Dandi, Andi. Ajarin udah dagang kayak gini. Biar ada uang masuk juga gitu. Ini kan kita sama sekali di sini nggak ada sanak saudara. Jadi kita kalau nggak ada uang masuk gimana? Terus tinggal di mana? Tinggal di rumah tetangga itu, ditampung juga di sana. Dimudah-mudahkan oleh Allah ya. Dimudahkan oleh Allah gitu. Saya itu gini dah, yang terpatri di hati saya dari dulu dah. Ketika kita memudahkan urusan orang, urusan kita dimudahkan.
Jadi saya mulai melangkah ke sana itu saya dimudahkan. Banyak yang nampung, banyak yang ngasih makan gitu. Jadi kalau yang hidup terlunta-lunta itu enggak ada aku terlunta-lunta. Yang aku bayangin dari awal melangkah itu hidup terlunta-lunta enggak ada. Saya selalu ditampung. Jadi di sana itu saya ditampung lebih kurang adalah kali 10 hari ya. Terus kita kan nggak enak lah di rumah dia terus. Orang, ya. Nah, emang jasanya ke saya itu, ke kehidupan saya yang sekarang itu besar juga orang-orang yang saya bilang ke Uda itu. Semua orang itu jasanya besar gitu. Jadi saya tidur di sana terus berubah pikiran, mungkin nggak enak lah saya tinggal di sini, kita kan bertiga gitu. Dia suami istri, yang namanya rumah kontrakan di sana kan Ya, kecil kan. Jadi dia punya anak juga. Waktu itu anaknya 2 orang. Cariinlah Uni kontrakan kataku yang murah-murah gitu. Iya dicariin lah. Jadi perabotan itu contohnya tikar dia kasih. Dia kasih tikar. Dia kasih aku buat buat masak waktu itu. Buat cukup itu. peralatan dapur lah ya. Iya, peralatan dapur. Terus gimana ya, lupa aku bisa mendapatkan kompor gas waktu itu, apa kompor gas dia atau apa, itu yang saya lupa. Terus. Jadi setelah kehidupan berjalan normal, seperti orang-orang, kita udah ada kontrakan sendiri, terus kita udah ada pekerjaan gitu. Lebih kurang nggak berapa lama dah belajar. Kayaknya Allah bukakan jalan gitu dah. Kita datang waktu itu ke di sana itu Penumpukan onderdil. Iya, penumpukan onderdil waktu itu kan. Kalau orang sana ngomongnya lapak. Lapak Madura gitu. Kita nyari-nyari apa yang bisa dijual di sana. Jadi ada satu barang yang di sana itu orang nyebutnya itu gundu. Gundu itu buat kompresor AC. Jadi barang itu barang dari pabrik, tapi mungkin Ya ongkir lah. Yang bukan, yang apa namanya itu? Reject. Jadi mungkin apakah itu reject atau barangnya itu udah dikategorikan limbah sama orang pabrik. Jadi sampailah jatuhnya ke lapak Madura itu. Jadi suamiku jual yang itu. Dia coba, dia udah tahu jalannya. Jadi dia masuk ke setiap toko. Sampai-sampai dia masuk ke toko AC rumah gitu. Dia orangnya gigih nih dah, suamiku ini dah. Masuk ke AC rumah. Enggak, ini buat mobil katanya, bukan buat AC rumah katanya gitu. Tapi udah dicoba beberapa hari jualan yang itu enggak laku-laku. Tapi dia enggak putus asa. Justru saya yang putus asa. Ini kontrakan udah mau habis. Mau dibayar lagi ya mau kan? dibayar lagi, uang belum kelihatan kan. Jadi waktu itu aku putus asa. Gimana ya, kayak kita itu ya namanya adulah sekete cekcok antara aku dan suami. Biarlah, ya Iya. biasalah dalam perjalanan kan biasa-biasa saja Iya, itu. jadi ini barang nggak laku, kamu jual itu terus, nanti kita tidurnya di mana? Di kolong jembatan apa? Kataku gitu kan. Sabar katanya, nggak boleh kayak gitu katanya. Doa aja kamu nggak usah mikirin ini, kamu doa katanya ke aku kan. Setelah itu pernah aku ngomong ke suamiku gini, ntar kalau laku, bukan ntar kalau laku, nggak bakalan laku itu, ntar kalau laku itu potong kelingkingku kataku gitu. Jadi suamiku itu marahnya itu, dia orangnya nggak pemarah dah. Ya pergilah dengan hati yang sedih dia kan. Dengan hati yang sedih dan mungkin bisa jadi dia dongkol kayak aku kan. Mungkin dia nggak tahu itu berdoa atau gimana dia. Pas dia pergi pulang-pulangnya waktu itu dia bawa uang 3.500.000. Dia langsung pulang waktu itu nanyain, bukan yang lain yang dia tanyain, kelingkingmu mana katanya ke aku.
Dia liatin uang kayak gitu, terus langsung dia meluk aku sambil nangis gitu. Oh tapi bukan ini aja ya katanya. Oh ini barang katanya, diminta orang banyak katanya ke aku. Ini pegang aja uangnya dulu 500 buat kontrakan nanti katanya. Buat keperluan lain yang 3 3 jutanya juta. saya beliin lagi katanya. Dibeliin lagi ke barang yang tadi. Alhamdulillahnya karena udah diorder, udah pasti nggak ada yang pasti ya dah. Iya, udah ada permintaan nih. Iya udah ada permintaan, kata suamiku itu udah barang pasti istilahnya gitu. Dia belanja 3 jutanya dah, belanja lagi 3 juta waktu itu. Kebetulan dah yang 3 juta itu dibelikan seluruhnya dibelikan ke barang yang tadi, ke gundu AC tadi. Dapat keuntungan 40 juta dah. Dapat keuntungan 40 juta semenjak itu seolah-olah Allah bukakan jalan. Seolah-olah sebelumnya dikunci sama Allah kayak gimana ya? Kayak air. Allah bukakan keran. Jadi air itu mengalirnya itu lancar gitu. Lancar. Akhirnya setelah yang dapat 40 juta itu alhamdulillah kita udah lebih dari cukup. Kita udah lama nggak megang uang, nggak pernah megang uang, dapat uang. Disitulah awal rezeki terbuka. Ya, benar. Nah, disitulah langkah baru akan dimulai kembali. Yes. Ya kan? Setelah berkembang pesat dari usaha ibu itu ya kan, itu berapa lama ibu setelah menghasilkan kan keinginan untuk membayar hutang, setelah terkumpul dari awal starting ibu itu berapa lama ibu kembali ke kampung halaman? Kalau waktu Kan udah rezeki nih, iya. ya kan? Starting ibu tuh udah dapat rezeki nih. Lama nggak jaraknya ibu udah terkumpul banyak balik ke kampung halaman? Saya balik ke kampung halaman itu pertama kali saya menginjakkan kaki di Sumatera Barat. Kembali Dari saya merasa waktu itu pergi panjang. Pergi itu kayak orang awak bilang kan merantau Cino. Iya. Nggak pulang lagi Iya. gitu kan. Jadi setelah saya pergi dari tahun 2008, saya menginjakkan kaki lagi di ranah Minang waktu itu. Waktu itu bandaranya udah bandara Minangkabau. Tahun 2014. Februari 2014. balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Nah, terus Dengan status waktu itu ada 2 yang belum utangnya yang belum saya lunasi. 2 orang. jadi di Jakarta itu udah dibayar-bayar juga waktu di Jakarta itu udah apa ya? Dicicil-cicil membayarnya ke orang-orang. Bukan dicicil-cicil. Ini bapak saya masih ada nih. Bapak saya yang bayar. Bapak saya yang jemput ke sana. Bapak saya yang bayar. Oh, jadi bapak jemput duit ke Jakarta, Iya. dibawa pulang ke sini, Iya. bapak yang untuk tolong bayaran ke orang-orang. Iya. Waktu itu. Jadi di tahun 2014 ada 2 orang yang belum saya lunasi utangnya. Yang pertama yang belum saya lunasi itu karena nggak ketemu orangnya. Oh. Ada utang sama bapak Seseorang, itu, ya. seseorang yang dia udah pindah ke kampung halamannya. Saya nggak tahu kampung halamannya waktu itu. Ada sekitar 35 juta. Itu baru saya bayar di tahun 2024. Baru tahu tempatnya di Iya, mana. baru tahu tempatnya. Saya nyari-nyari gitu. Iya. Saya nyari-nyari dan saya tanya kebetulan bapak yang saya punya utang itu dia bekerja, tempat pekerjaannya saya tahu gitu. Barulah dibayar. Baru dibayar. Terus yang satu lagi? Yang satunya lagi itu karena ada hitung-hitungannya. Iya, Kami ada iya, hitung-hitungan dulu. oke. Bu Siska, kan perjalanan ibu itu penuh dengan lika-liku ya, dihempaskan, ya kan, menghadang badai, ya kan, Iya. gelombang yang tinggi gitu, dia dijalanin gitu. Tapi tidak luput meninggalkan Allah. Selalu ingat akan Iya. Allah dengan keadaan kesedihan itu. Bagaimana Ibu Siska menanggapi statement kata orang ini kan? Rezeki tidak pernah tertukar. Ini jika berkaca dari masa lalu Ibu Siska, apakah Ibu percaya itu sebuah kepastian atau rezeki itu sebenarnya mengejar mereka yang paling keras jemputannya? Atau menanyakan
Apakah Ibu setuju atau tidak dengan kalimat rezeki itu tidak pernah tertukar? Ya, saya sangat setuju. Begini dah, Hmm. matahari terbit dari timur itu pasti kan. Mm-mm. Gravitasi bumi itu pasti. Hmm. Tapi ada yang lebih pasti. Hmm. Orang yang bersedekah dan orang yang suka berbuat baik itu akan dibalas oleh Allah. Itu pasti, pasti, dan pasti. Saya sangat meyakini itu. Jadi dari pengalaman saya, dari pengalaman yang udah saya jalani, jadi saya udah sangat yakin, udah nggak ada lagi kalimat yang udah bilang tadi, nggak ada alasan saya untuk tidak percaya. Saya udah mengalaminya sendiri. Jadi yang lebih pasti itu janji Allah itu. Allah itu sebaik-baiknya yang menepati janjinya. Ya, benar. Ah, Di masa sulit dulu itu Ibu Siska, berjuang di tanah perantauan atau saat terlilit utang, pernahkah pada saat itu perasaan Ibu itu Tuhan itu tidak adil? Tidak. Saya tidak pernah merasa Tuhan tidak adil. Tuhan adil. Tuhan maha adil, sangat adil. Waktu itu ya saya kan apa yang saya alami itu bukan sebenarnya itu bukan bagian dari takdir itu sebenarnya, itu kesalahan saya. Ya kan secara logika ya 1,8 itu kan terasa mustahil ya kan. Mustahil banget. Ya kan? Mustahil itu 1,8. Apalagi di tahun 2008. 2008. Kalau sekarang mungkin 2 kali lipat ya kan? Iya. Mustahil loh Ibu gitu. Lebih dah, bukan dua kali lipat. Waktu itu harga emas baru di angka 1 jutaan. Oh iya. Iya. Berapa ya coba ya kan? Eh jadi Ibu kan berjalan sedemikian rupa, terus pulang ke kampung halaman, terus ada Ibu usaha kandang ayam, ya kan, kandang ayam. Gitu, gimana Ibu cara membagi sekarang itu suami di Jakarta, Ibu di sini, dan tahun kemarin itu kan Ibu terpilih duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten 50 Kota. Bagaimana Ibu meletakkan posisi Ibu sebagai seorang perempuan, belum anak lagi yang udah di perantauan, yang punya anak lagi, punya cucu? Iya. Saya memposisikan diri itu ya pokoknya saya itu harus tahu diri. Tahu dirinya gini, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya seorang istri iya, seorang ibu iya, seorang bisa dibilang politik ya, politikus ya. Pengusaha ya Pengusaha sekarang, iya, terus seorang anggota DPRD iya. Jadi kita itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang saya maksud itu hak suami saya keluarkan, hak anak saya keluarkan, dan konstituen saya pun haknya saya keluarkan gitu. Dan usaha saya alhamdulillah usaha kandang ayam saya yang sekarang ini udah kayak gimana ya, udah sistem gitu, udah yang menjalankan udah sistem. Iya. Jadi udah walaupun saya itu nggak berada di tempat, itu saya udah bisa pantau gitu. Kalau Ibu berkaca dari keadaan diri Ibu, terus Ibu melihat ada sosok perempuan yang ada mengalami seperti Ibu, apa yang bisa Ibu berikan nasihat dan saran untuk orang itu? Kalau untuk perempuan-perempuan yang berada di titikku yang dulu, bersabar, dekatkan diri ke Allah, yakin, dan janji Allah itu dalam Al-Quran kan Allah berjanji ke kita. Allah akan memberi bagi yang meminta kan. Jadi kita minta dengan setulus hati, keluar dari permasalahan kita. Saya kan karena saya orang politik ya, karena saya anggota DPRD, saya sering berjalan ke sudut-sudut dapil saya gitu dah. Jadi banyak yang saya jumpai di sana itu problem yang hampir mirip dengan problem saya kemarin. Jadi saya kasih saran, kita berdoa. Yang terlebih lagi
yang saya bilangin. Rezeki itu dijemput, kalau saya menjemput rezeki dengan jalan sedekah. Allah Iya. tidak melihat rupiahmu. Gimana mau sedekah, kita aja nggak cukup. Allah nggak lihat dari rupiah kita. Allah nggak lihat dari dolar yang kita punya. Allah lihat dari bagaimana sikap hati kita saat kita memberi. Iya. Apakah itu tulus, ataukah ya yang penting Allah lihat hati kita. Allah nggak lihat nggak lihat rupiah yang kita sedekahkan, berapa kita sedekah. Allah nggak lihat nominalnya. Yang dilihat Allah itu sikap hati kita waktu kita memberi. Ya mungkin itu balasan dengan kesusahan, mungkin tanpa kita sadari di situ rasio Allah memberikan ibu rezeki ya kan. Iya. Kan dalam keadaan kesusahan ibu tetap membantu orang, dalam keadaan yang sangat pilu ibu membantu orang, nestapa keadaan ibu bantu juga orang, di empas badai ibu bantu juga orang. Mungkin tanpa ibu sadari itu yang membuat ibu terbuka rezeki mungkin bagi Iya, betul. bagi ibu ya. Tapi itu kan rahasia Allah itu Iya. sebenarnya kita nggak tahu ya kan. Tapi walaupun rahasia Allah, Allah kan berjanji ketika kita melapangkan urusan orang lain, Allah akan lapangkan urusan kita. Ya. Aku sangat yakin dengan itu dah. Dan sering ibu sampaikan kepada orang yang sama-sama dengan permasalahannya dengan ibu seperti itu. Sering. Lapangkanlah orang. Iya, Maka sering. kita akan dilapangkan oleh Allah. Iya. Terus saya yang aneh dari kejadian-kejadian ibu ini ya kan. Kita kan melihat nasib dan takdir kita mau maju itu ya kan. Iya. Kita ingin mengabdi kepada sesuatu. Terus nama kita yang pernah jelek dulu di mata orang. Rasanya kita kan punya balas dendam untuk bangkit gitu. Ya kan. Untuk menjadi orang kembali. Iya. Yang kita dihina, dicaci dulu dengan kejadian itu. Dan ibu sekarang ini untuk maju sebagai calon anggota DPRD itu sebagai balas dendam. Sebenarnya nggak ada, saya nggak ada balas dendam dah. Jadi gini aja, saya nggak ada, saya berpikir bukan kalau dendam itu nggak ada. Saya nggak ada dendam dah. Saya gini, contohnya nggak ada dendam. Mungkin sebahagian dari masyarakat Kecamatan Harau, terkhusus konstituen saya, itu udah tahu gimana saya, dia udah tahu saya udah cerita gitu. Jadi waktu itu banyak juga yang nanya seperti udah apakah dendam Ya, kayak gitu. kan biasa orang terhempas juga bangkit lagi dendam di diri sendiri gitu ya kan. Iya, saya itu untuk memutuskan maju di DPRD ini sebenarnya awalnya sih gitu. Awalnya saya melihat dari ini kalau saya bilangnya ini bagian dari hobi saya gitu. Iya kan suka membantu orang. Saya suka berbagi melihat, gitu. Ya. Jadi saya berbagi itu kalau hanya dengan uang pribadi saya kayaknya nggak cukup. Saya untuk bangun jalan nggak cukup. Saya untuk bantu orang yang rumahnya tidak layak menjadi layak. Saya nggak cukup kalau dengan uang pribadi saya. Kecuali saya emang orang yang kaya raya banget gitu. Jadi di sanalah saya terinspirasi untuk maju di DPRD. Tapi anehnya ibu, saya dengar ada ibu itu turun ke bawah, ke masyarakat, hal yang terkecil loh ibu perhatikan. Itu kok sampai ada bantu-bantu celana dalam, itu kan unik tuh, aneh itu. Apa yang terfikirkan oleh ibu sampai sedemikian rupa? Itu hal kecil loh Bu. Jadi ibu melihat dari hal yang terkecil gitu loh. Iya. Sampai saya dengar ibu itu ada kenalan ibu yang punya istilahnya kita tuh bada, apa bahasa Indonesianya tuh, teri ya. Iya. Sampai ibu beli satu mobil, bu bagikan hal yang terkecil. Tapi celana dalam ini termasuk hal yang terkecil. Apa itu yang ibu lakukan itu? Iya, gini. Saya itu sebenarnya masalah celana dalam ya, karena kayak saya itu orangnya suka keliling gitu. Jadi saya lihat, pokoknya saya ini orangnya gimana ya, entah jeli itu matanya, entah
Pokoknya saya mikirnya itu bukan karena ini, maaf saya kan banyak karyawan di kandang. Jadi saya lihat kalau untuk ngomong-ngomong masalah dalaman itu eh, Ini aneh loh gitu loh, Bu. iya, jadi Aneh. saya ngomongnya itu agak hati-hati kalau masalah celana dalam ini nih. Dalaman lah intinya. Ini masalahnya agak apa namanya ini Sensitif. sensitif gitu. Waktu itu saya udah beberapa kali melihat di jemuran masyarakat. Yang Celana, robek, yang iya, berjamuran iya, gitu loh. celana dalam itu kayaknya udah memprihatinkan gitu, nggak layak. Tapi mungkin nggak layak pakai kalau menurut saya gitu. Jadi saya memberikan celana dalam itu emang terinspirasinya karena itu. Nanti kalau saya bagi celana dalam tersinggung nggak ya masyarakat, kataku gitu kan. Ternyata ide konyol saya waktu itu, saya ngomong ke suamiku, nanti kalau kita menjadi anggota DPRD, saya udah lakukan memberikan celana dalam ini sebelum saya menjadi anggota DPRD. Emang udah saya lakukan. Jadi kataku ke suamiku gini, setelah kita nanti kalau nanti aku jadi anggota DPRD, kan waktu itu aku udah jadi anggota DPRD tapi belum dilantik gitu. Waktu aku ngomongnya aku udah jadi anggota DPRD tapi belum dilantik gitu. Udah terpilih waktu itu. Nanti kalau kita udah jadi anggota DPRD setelah dilantik, nanti gaji pertamaku aku beliin ke celana dalam, kataku gitu. Jadi suamiku, kamu ada-ada aja katanya. Ya udah, dia dukung ideku. Padahal ide waktu itu aku Ya bermacam-macam. itu kan konyol ya Iya, kan kan. konyol kan. Jadi aku carilah pas aku dilantik, aku ke Jakarta. Belilah celana. Aku beli celana itu ke pabrik langsung. Ya, supaya lebih murah. Biar lebih murah Iya, gitu. Jadi bisa beli banyak, iya, bermerek tapi iya. banyak gitu kan. Tapi Hamil. yang saya heran tuh pas ibu pertama kali ngasih itu, gimana itu cara ibu gitu loh. eh Ini aku kan pulang dari Jakarta, aku tunggu, aku waktu itu ngirim celananya pakai ekspedisi. Jadi ada berapa karung ya waktu itu? Ada 2 apa 3 karung ya? Enggak nyampe 3 karung, 2 karung lebih Iya. gitu. Tapi 2 karungnya enggak ini. Itu uangnya itu yang saya beliin itu lumayan banyak dah. Iya, ya 2 Bukan karung terbayang lah iya. gitu. Cuma saya tuh yang respect memayang tuh gimana lah cara membaginya ke orang gitu ya kan. Jadi cara saya memberikan, saya dekati dulu, saya lihat respon gitu. Saya lihat respon, saya dekati beberapa orang gitu secara personal. Saya nggak ngumpulin orang rame waktu itu. Ada waktu itu saya ngasih di jorong saya juga, di jorong balai waktu itu di Batu Balang. Eka ado oleh-oleh untuk ete, tapi oleh-oleh itu unik nih kah. Apa tuh keceknya? Aku waktu itu kalau pulang dari Jakarta, kalau dari mana aja aku emang udah kebiasaan ngasih gitu, ngasih konstituenku, ngasih teman-teman sekolah waktu itu. Emang kebiasaan ini udah dari lama dah, bukan dari udah jadi anggota dewan aja. Jadi waktu itu aku ngomong, kataku gini, Teh, ada oleh-oleh nih dari Jakarta, kataku kan, ada oleh-oleh dari Jakarta. Ini Teh, kataku. Tapi Teh jangan ketawa ya, kataku gitu. Kebetulan waktu aku bagi-bagi itu pas tepat musimnya di musim hujan. Di musim hujan. Jadi waktu itu saya ngasih di musim hujan, ada oleh-oleh, aku bilang itu udah standby, barangnya udah ada di mobil. Jadi aku ngomong gini, tapi jangan ketawa ya Teh. Apa tuh katanya? Apa tuh katanya ke aku kan. Terus aku keluarin celana dalam, kataku gitu kan. Kolor Teh, aku bilang gitu. Jadi aku bercandain. New color Teh, kataku. Dia tahu Siska itu ndak ada kolor ya kece.
tahu bana Siska ete ndak punya kolor keceknya. Sebenarnya aku nggak tahu dia nggak punya gitu. Nggak tahu aku. Demi Allah aku nggak tahu mereka nggak punya celana gitu. Jadi responnya positif banget. Terus waktu itu udah datang yang lain-lain dengan Kalau ke cowok, ke cowok juga kayak gitu. dikelakarin dulu. Iya, aku kelakarin. Mau nggak kataku. Nih kolor. Nanti kalau misalnya ini juga pahala loh buat aku kataku gitu. Ke ibu-ibu. Kalau misalnya nanti suaminya lihat celananya kayak gini kataku, ya nggak enak lah dilihat setelah aku kasih nih kataku. Aku kasih yang warna merah, biru gitu. Jadi gimana ya? Aku itu kebetulan di partainya partai warna merah gitu. Jadi sekarang masyarakat nggak ada ini yang merah, yang apa nggak ada. Yang penting sosok katanya gitu ke aku kan. Jadi aku beliin yang celana itu merah, biru, pokoknya hitam warnanya. Pokoknya macam-macam Macam-macam lah. Ya. Jadi yang awal aku kasih itu merah. Kataku ke ibu-ibu itu pakai ya Teh. Nanti kalau Teh pakai ini pahalanya juga ngalir loh ke aku bilang gitu. Masalahnya suami Teh pasti senang liatnya kataku gitu kan. Jadi mereka itu ketawa-ketawa kayaknya gimana ya? Mereka itu Tapi bahagia. positif ya kan? Positif. Bahagia dia kan? Bahagia. Waktu itu kebahagiaan mereka itu nular ke aku. Bahkan aku lebih Ya kan bahagia nggak gitu. nyangka itu kan, memberikan bantuan yang berupa itu yang sebenarnya orang nggak ada perhatikan ya kan? Iya. Tapi Ada uniknya, ada lucunya ya kan? udah saya bagikan, setelah saya bagikan secara pribadi, terus saya kumpulin gitu, ibu-ibu kumpulin. Ini ada oleh-oleh nih, ternyata saya bagi celana dalam itu nggak ada masalah gitu. Justru mereka itu ngomongnya, ada yang ngomong kayak gini, daripada kamu kasih ini lebih berharga loh daripada uang 50 kamu kasih. Kalau uang itu nggak nyampe juga ke sini katanya. Emang kita ini sepele, buat belinya kita sanggup, tapi daripada beli ini mendingan beli beras katanya gitu. Karena di dalam nggak ketahuan sama orang gitu. Iya. Tapi Ibu perhatikan itu ya kan? Iya, emang saya. Jadi Bu Siska di DPRD itu berapa orang perempuan? 2. Karena dua nih di Ibu ya kan. Tapi kan suara Ibu bisa kalah suara lantang dengan suara pria. Apa suara Ibu ini lantang ini? Kalau tentang suara lantang, mungkin Daujang bisa tinjau nih gimana suara Siska. Siska emang dijuluki di 50 kota ini emang Megawatinya 50 kota. Oh gitu ya. Bagi teman-teman saya dijuluki Megawatinya 50 kota. Emang saya bersuara lantang gitu. Bersuara lantang. Bu Siska, ini di akhir pertanyaan kita. Apa kata-kata inspiratif yang bisa Ibu sampaikan, Ibu Siska sampaikan, baik itu pengalaman Ibu Siska, baik itu tantang dalam kehidupannya, baik itu merawat anaknya, baik itu menjaga hubungan dengan suami. Apa kata-kata inovatif yang inspiratif yang Bu Siska berikan kepada perempuan-perempuan Indonesia, khususnya di Kabupaten 50 Kota? Iya. Bagi perempuan-perempuan, kita sama laki-laki itu sebenarnya setara. Tapi tetap ingat kodrat kita sebagai istri dan seorang ibu. Nggak ada yang nggak bisa. Walaupun ada tantangan, Walaupun ada rintangan, tetap kuat. Tetap kuat. Kita harus menjadi perempuan yang kuat, bukan perempuan yang lemah, bukan perempuan yang hanya mengandalkan laki-laki gitu. Kita sebenarnya bisa. Apa yang dilakukan laki-laki kita bisa. Kecuali ini kita kerja berat ya nggak bisa lah. Kita kodratnya sebagai perempuan gitu. Tapi mengejar apa yang didapat laki-laki itu, misalnya laki-laki berpolitik, kita juga bisa. Laki-laki bertani kita juga bisa. Berkebun gitu. Kita juga bisa. Jadi intinya sekarang ini kita wanita ini jangan minder dengan laki-laki. Tapi tetap ingat kodrat kita sebagai seorang perempuan. Kita punya suami, kita seorang istri, kita seorang anak. Jadi jangan melanggar kodrat. Ketika kita nantinya
kita apa namanya nih, mungkin kebanyakan dari kita merasa suami kita misalnya saya sendiri nih, ada Ujang. Saya kan seorang anggota dewan. Suami saya itu kan pengusaha. Jadi jangan merasa lebih dari suami gitu. Iya, Nah, jadi suami kita itu tetaplah di kodrat kita suami itu tetap di atas kita. ya. Posisinya kita Imam itu adalah kita tetap memposisikan suami kita itu luar sebagai biasa. imam. Tapi sekarang kalau saya lihat itu Bu Siska kan, mohon maaf ya, kadang banyak takut dengan istri lo gitu ya kan. Iya kan? Iya, Nah, emang banyak. tapi Bu Siska sangat luar biasa ya kan, bisa menempatkan itu di posisi itu dan banyak memberikan inspirasi kepada kita gitu loh, di podcast Kusia Bendi ini. Baik Bu Siska, mungkin bisa di kesempatan-kesempatan lain kita akan berbicara lain, kita akan bertemu dengan yang lebih tajir-tajir lagi atau bagi-bagi apalagi Bu Siska Iya. yang unik-unik ini gitu ya kan. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Kusia Bendi ini Bu Siska. Pemirsa, inilah yang kita lihat dan kita dengar bahwa sesuatu dalam kehidupan kita dihempaskan, diterjal, apapun itu, tetap kita kuat, kita tetap tangguh, tapi yang paling utama adalah kita percaya akan kekuasaan Allah. Ibu Siska telah membuktikan dengan kejadian-kejadian yang demikian adalah kekuatan Allah lah yang nomor satu. Kekuatan Allah lah yang bisa memberikan jalan, petunjuk untuk bisa dia melalui halangan dan rintangan dan cobaan yang ada di muka bumi. Bayangkan hutang sampai sekian, perjalanan yang himpit beliau, tapi beliau bisa menyelesaikannya dengan berserah diri kepada Allah. Inilah podcast hari ini. Selalu ikuti Kusia Bendi, grupnya Dimensia Kreatif. Selalu like, selalu subscribe di Dimensia Kreatif di YouTube dan di Instagram, Facebook, dan apalagi ya pokoknya yang dunia media sosial. Jangan lupa, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.